Pertanyaan kedua, kapan lagi kita menyibukkan diri mentadabburi Al-Quran setelah kita membaca dan menghatamkannya, kemudian kita berusaha mentadabburi kandungan makna dari setiap apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau bukan di bulan Quran ini. Kapan lagi seseorang banyak menyibukkan diri dengan Al-Quran di syahrul Quran, di bulan turunkannya Al-Quran, kalau bukan saat ini. Lihat jemaah azanillahu iyyakum ajma'in, sebuah faedah yang menampar kami semuanya. Kami merasa tertampar dengan kalimat nasihat tersebut, yaitu jemaah azanillahu iyyakum, kami pernah menyampaikan mana yang terbaik bagi kita, apakah banyak mengkhatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan tadabburnya. Maka kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya pribadi menggabungkan di antara dua pendapat tersebut. Kalau bisa banyak mengkhatamkan Quran, kalau bisa, maka luangkan juga waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Minimal bagi yang tidak bisa bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, baca terjemahnya. Itu minimalnya. Kalau ingin maksimalnya, baca tafsirannya. Yang paling pendek saja dulu. Tafsir Muyassar atau Mukhtasar fi Tafsiril Quran, ringkasan dalam tafsir Quran, atau Taisir Karimir Rahman karya Al-Imam Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Atau tafsiran-tafsiran yang pendek, ya tentunya tafsiran yang sesuai dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah ini bisa dicatat ya, hanya untuk pengetahuan saja. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya jumlah seluruh huruf dalam Al-Quran ini diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam bukunya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas berpendapat jumlah huruf seluruhnya yang ada dalam Al-Quran itu 323.671, 323671. Insyaallah sempat-sempatnya ngitung huruf, Pak. Kita aja jumlah dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap harinya minimal 17 kali dalam salat wajib, atau bahkan kita simak dalam salat kita kalau kita sebagai makmum, kita tidak membacanya. Ya bagi yang berpendapat tidak membacanya, jangan Al-Fatihah dulu. Surat yang paling sering kita baca lebih dari Al-Fatihah apa? Al-Ikhlas. Ikhlas banget bacanya, Masya Allah ya. Dan ikhlas, paling ikhlas makmum itu ketika imam baca Al-Ikhlas. Mulai witir Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, lega rasanya. Ridho rasanya, Masya Allah. Betul? Betul ya? Rakaat terakhir. Paling ridho, paling ikhlas, paling rela ya, ketika dibacakan Al-Ikhlas. Alhamdulillah, tapi benar ikhlas nih ya, ikhlas karena Allah. Ya. Baik, jadi 323.671, 323.671. Maka kalau dikalikan 10 berarti berapa? Hah? 3.236.710. Masya Allah. 3.236.710. Wah, masih gedean UMR Bogor. Berapa?
Bogor sekarang 4 juta 4.200.000 ya, 4.300.000 ya. Belum lagi THR kata Bapak. Ternyata masih gedean uang. Nah, makanya kalau orang lihat ini, lihat perhatikan 3.236.710 dengan UMR saja, wah, orang masih milih kerja. Masih milih sibuk jual kurma. Masih milih sibuk jualan baju lebaran dibandingkan baca Quran. Kenapa? Karena hasilnya, omsetnya jauh lebih besar daripada jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca, kalau itu dikalikan minimal 10. Itu minimal, Bapak Ibu ya. Dikatakan 10 itu minimal. Wal asru wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, itu minimalnya dari Allah. Itu karunia minimalnya dari Allah. Maka kata para ulama, orang itu bisa beda derajat pahalanya, tingkatan pahalanya kalau dia semakin ikhlas. Misalnya bacaan Qur'annya semakin fasih, dia tambah dengan tadabur, dia semakin ikhlas, maka bisa jadi sampai 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat, kalah UMR kita baru. Ya. Kalah omset baju lebaran yang kita jual. Saya jualan juga Bapak Ibu, ya. Bukan promosi, bukan. Maksudnya saya jualan juga. Tapi apakah pantas kemudian kita menyibukkan diri di bulan Ramadan ini? Apalagi mohon maaf, di sebagian salaf itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk Ramadan tokonya sudah sengaja ditutup karena mereka hanya buka Al-Quran. Sengaja ditutup. Kalau kita sengaja buka. Ya, saya nggak mengharamkan, nggak melarang, nggak ya. Tapi kalau sampai sibuk, sayang sekali. Kesempatan untuk ibadah, kesempatan sibuk dalam taat kok digunakan sibuk dalam mencari duniawi. Ustaz cari nafkah, ya benar. Kita itu kalau dunia itu senantiasa alasannya nafkah. Ya. Senantiasa begitu. Tapi silahkan nanti tanya kepada hati masing-masing. Benarkah niatannya untuk ibadah atau haus kemudian hanya untuk memanjakan keinginan-keinginan diri dan kemudian hanya ingin mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya gaya hidup bukan kebutuhan hidup. Itu silahkan jujur dari hati masing-masing, dan yang paling tahu akan detailnya apa yang ada dalam hati kita hanya Allah yang menyaksikannya. Hati-hati berdusta atas nama niat. Oh, saya niatnya ini, padahal hatinya tidak. Bukankah kaum munafikun begitu sifatnya? Dia mengucapkan dengan lisannya, tapi apa yang menyelisihi yang ada pada hatinya.